Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Febrianti, NIM 61 dari program studi agribisnis. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang komoditas padi. Selamat menonton. Pada komoditas padi, ada 4 poin yang akan saya jelaskan, yaitu ada kondisi existing, yang kedua ada peluang dan ancaman komoditas padi dengan adanya wabah COVID-19. Yang ketiga, ada kebijakan pemerintah terkait komoditas padi dengan adanya wabah COVID-19. Yang terakhir, ada strategi yang bisa dilakukan pemerintah terhadap komoditas padi terkait adanya COVID-19. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, saya akan menjelaskan proses agribisnis padi. Yang pertama, ada cara mengolah tanah. Pada pengolahan tanah, ada 2 cara, yaitu persemaian dan pemupukan. Yang pertama, persemaian. Pada persemaian, ada persemaian basah, persemaian kering, penaburan biji, pengobatan, penanaman, pemilihan bibit, penanaman padi yang baik, pemeliharaan pengairan, penyiangan, dan penyulaman. Selanjutnya ada pemupukan. Pemupukan dapat dilakukan sesuai dengan anjuran dosis yang ditentukan. Selanjutnya ada pemberantasan hama atau penyakit. Yang ketiga ada syarat utama pertumbuhan tanaman. Pada syarat utama pertumbuhan tanaman ada iklim dan media tanam. Selanjutnya, potensi padi di Indonesia. Produktivitas padi meningkat dari 1,76 ton per hektar pada tahun 1961 menjadi 4,94 ton per hektar pada tahun 2019, meningkat sebesar 180,8% atau rata-rata 3,76% per tahun selama periode tersebut. Luas tanam dalam periode yang sama meningkat dari 6,86 juta hektar menjadi 12,60 juta hektar atau meningkat sebesar 84,69% dengan rata-rata per tahun, dengan rata-rata 1,76% per tahun. Indonesia masih memiliki potensi lahan yang cukup luas untuk pengembangan tanaman padi, yaitu sekitar 24,5 juta hektar lahan sawah, lahan basah, dan 76,3 juta hektar lahan kering. Luas potensi lahan tersebut dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama, lahan sawah. Potensi lahan sawah non-rawa pasang surut dengan kelas yang sesuai menurut klasifikasi kesesuaian lahan luasnya mencapai sekitar 13,26 juta hektar. Yang kedua, lahan rawa dan pasang surut. Luas potensi lahan rawa dan pasang surut yang sesuai untuk dikembangkan menjadi sawah mencapai 3,51 juta hektar dari total luas potensi lahan rawa dan pasang surut tersebut. Yang telah digunakan untuk lahan sawah baru sekitar 0,93 juta hektar, sehingga masih ada sisa sekitar 2,50 juta hektar yang dapat dikembangkan menjadi lahan sawah. Yang ketiga ada lahan kering. Luas potensi lahan kering yang dapat dikembangkan untuk tanaman semusim, khususnya padi, ada sekitar 25,33 juta per hektar. Selanjutnya, ada olahan atau nilai tambah pada komoditas padi. Yang pertama, pupuk organik. Jika dilakukan pengolahan lebih lanjut, sekam padi dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah. Hal ini disebabkan oleh abu sekam padi memiliki berbagai unsur kimia yang baik untuk kesuburan dan kegemburan tanah. Yang kedua, silika gel.
Sekam padi memiliki potensi untuk dijadikan bahan pembuatan silika gel. Bahkan, studi menemukan bahwa abu sekam padi memiliki kandungan silika sebanyak 87 hingga 97% berat kering. Yang ketiga, penangkal bekicot. Untuk mengatasi hal tersebut, petani dapat membuat taburan sekam padi di sekeliling tanaman. Sekam padi tersebut akan menghalangi bekicot untuk masuk ke area tanaman, karena perut hama yang satu ini sangat lunak. Sementara sekam padi memiliki tekstur yang tajam. Yang keempat, briket arang sebagai bahan bakar alternatif. Arang yang terbuat dari sekam padi cenderung lebih mudah terbakar dibandingkan briket dari kayu atau tempurung kelapa. Yang kelima, tepung beras. Tepung beras adalah tepung yang terbuat dari beras dengan proses penggilingan. Nutrisi yang terkandung dalam tepung beras pun dianggap lebih baik daripada tepung terigu dan tidak memiliki kadar gluten. Selanjutnya saya akan membahas pokok dari video ini. Kondisi existing komoditas padi. Pada tahun 2014, produksi padi sebanyak 70,8 juta ton. Pada tahun 2015 mengalami lonjakan sebanyak 75,3 juta ton dan di tahun 2016 sebanyak 79,3 juta ton. Di tahun 2017 sebanyak 81,1 juta ton dan pada tahun 2018 sebanyak 83 juta ton. Dari jumlah produksi tersebut, pada tahun 2017 terdapat 5 provinsi di Indonesia dengan jumlah produksi padi tertinggi. Kelima provinsi tersebut diantaranya Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Tidak hanya dari segi produksi saja, komoditas padi ini terus mengalami peningkatan, melainkan dari segi luas panen pun juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari BPS, dari tahun 2014 hingga 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014, luas panen padi seluas 13,7 juta hektar dan meningkat hingga di tahun 2018 seluas 15,9 juta hektar. Komoditas padi di Indonesia yang selalu mengalami peningkatan dari segi produksi dan luas panen menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Apresiasi patut diberikan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, karena berbagai program yang dijalankan demi kemajuan sektor pertanian dalam negeri, terutama komoditas padi ini. Selanjutnya, ada peluang dan ancaman komoditas padi dengan adanya wabah COVID-19. Peluangnya yaitu kemampuan menangkap pangsa pasar. Yang kedua, meningkatnya permintaan pasar. Yang ketiga, pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus untuk menjaga daya beli terhadap produk UMKM. Selanjutnya, ada ancaman dari adanya wabah COVID-19. Yang pertama, pemerintah menerapkan sistem social distancing, yaitu mengisolasikan diri sendiri untuk mengurangi dan mencegah terkenanya virus COVID-19. Dilarang berjualan di tempat yang ramai. Nah, tempat yang ramai merupakan tempat yang bahkan kita tidak tahu adanya COVID-19. COVID-19 itu ada di mana karena ukurannya itu yang sangat kecil. Maka dari itu, ancamannya pemerintah itu melarang kita berjualan di tempat yang ramai karena takutnya kita akan terkena virus COVID-19. Yang ketiga ada konsumen mengalami panic buying. Fenomena panic buying sempat terjadi di beberapa daerah red zone persebaran COVID-19
berdampak pada keterbatasan akses kelompok rumah tangga kelas menengah ke bawah yang tidak mampu menyetok bahan makanan. Untuk meredam shock kenaikan permintaan dan potensi penimbunan kebutuhan pokok, pemerintah dapat mengoptimalkan pengawasan terhadap aturan pembatasan pembelian kebutuhan pokok, baik di pasar tradisional maupun retail modern. Nah, dengan adanya kebijakan ini, maka seperti orang-orang yang sudah tua itu, seperti 50 tahun ke atas itu, jika pergi ke supermarket kan itu kasihan kalau stok pangan itu sudah habis karena sudah dibeli diborong oleh yang lain. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah terkait komoditas padi. Adanya wabah COVID-19. Kebijakan yang pertama yaitu kebijakan impor pangan. Yang kedua, memastikan kecukupan dan keterjangkauan pasokan pangan. Yang ketiga, karantina wilayah. Ya, sama saja dengan social distancing tersebut. Yang keempat, realokasi anggaran berfokus pada penanganan pandemi COVID-19. Yang kelima, mempercepat dan memperluas pantauan sosial. Nah, pada kebijakan ini, pemerintah harus difokuskan kepada kelompok rumah tangga yang selama ini tercatat menerima bantuan sosial. Yang kedua, kelompok rumah tangga dengan kakak yang sudah pensiun. Yang ketiga, kelompok rumah tangga berpendapatan rendah yang memiliki anak usia di bawah 5 tahun. Yang keempat, kelompok wanita berpendapatan rendah yang sedang hamil dan perlu dicukupkan nutrisinya. Yang kelima, kelompok lansia yang perlu dicukupkan nutrisinya. Yang keenam, kelompok pekerja harian atau informal. Nah, menurut pendapat saya, strategi yang bisa dilakukan pemerintah terhadap komoditas padi terkait adanya COVID-19 ya ini dengan adanya kebijakan untuk menerapkan social distancing, sebaiknya para pelaku usaha seperti petani, tengkulak, pedagang besar, pengecer, dan lain-lain untuk menjual produknya melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan sebagainya, agar masyarakat tidak perlu keluar rumah untuk mendapatkan produk tersebut. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.